Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Evam, saya bersama Mbak Ita dan rekan-rekan konsultan dari Cognoscenti Consulting Group, sering mendampingi terkait dengan penyusunan Renstra, kemudian penjenjangan kinerja, dan juga penyusunan Probis, SOP, ANJAP, dan ABK. Nah, pada siang hari ini kami izinkan saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sinkronisasi Renstra dan penjenjangan kinerja. Untuk bagian Renstra, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Ita terkait dengan bagaimana Renstra dan juga sampai kepada implementasi peraturan yang terbaru, apa saja hal-hal yang sudah ada, dan kemudian terkait dengan pembaruan-pembaruan seperti manajemen risiko. Oke, saya mengulas kembali secara ringkas bahwa perencanaan strategis itu sangat krusial bagi setiap organisasi. Hal ini karena uh, akan menjadi kerangka utama dalam menentukan arah dan prioritas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, output dari perencanaan strategis kita bagi dalam dua ranah. Yang pertama untuk pemerintah dan juga untuk perusahaan, entah itu baik BUMN ataupun swasta. Untuk pemerintah, output yang dihasilkan dari perencanaan strategis adalah Renstra. Baik itu Renstra untuk kementerian, untuk eselon 1, bahkan sampai ada untuk eselon 2-nya. Nah, untuk peraturan-peraturan terkait Bappenas, seringkali itu mencangkup terkait dengan sistematika penyusunan Renstra untuk level kementerian ataupun lembaga. Namun beberapa hal seperti halnya Menpan seringkali menanyakan terkait dengan kebutuhan untuk Renstra eselon 1 dan bahkan sampai ke eselon 2. Nah, untuk swasta ataupun BUMN seringkali output dari perencanaan strategis itu dikenal dengan RJPP atau rencana jangka panjang perusahaan. Nah, inilah output daripada perencanaan strategis yang di dalamnya nanti akan memuat mengenai visi, misi, dan juga nanti program. Yang terpenting adalah strategi, eksekusi dari strategi tadi, apakah akan menjadi good execution ataupun akan sebaliknya menjadi bad execution. Nah, kembali mengulas seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ita tadi, saya menyoroti poin yang paling penting dalam perencanaan strategis, khususnya dalam konteks penjenjangan kinerja, yakni adalah poin ketiga. Saya lebih lebih menekankan aspek poin ketiga, yakni memastikan keselarasan arah organisasi. Penjenjangan kinerja yang baik tentu saja itu akan sangat membantu untuk menyelaraskan atau menyerempakkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan atau outcome yang dihasilkan. Secara sistematik kita mengenal, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ita juga terkait dengan adanya input, proses, output, dan outcome. Untuk proses seringkali kita mengenal dengan proses bisnis atau peta proses bisnis yang kemudian ada turunannya, dan input ini adalah sumber daya yang dibutuhkan, baik itu SDM, anggaran, dan juga infrastruktur lainnya. Kemudian aspek selanjutnya adalah penjenjangan kinerja. Ini ada pada level output dan outcome. Jika kita putar 90 derajat, kita bisa melihat bahwa dari perspektif outcome, kita akan melihat itu dalam visualisasinya nanti itu adalah perspektif akibat atau pemangku kepentingan. Sementara output itu adalah perspektif sebab dalam internal proses atau kapabilitas organisasi. Kemudian di proses kita bisa mengenal inisiatif strategis, di situ juga nanti akan ada turunannya di Probis sampai ke SOP, dan juga di input kita mengenal ada anggaran, sumber daya, organisasi kelembagaan, sarana prasarana, dan juga regulasinya. Bapak Ibu, sekilas menyampaikan, saya ingin sampaikan terkait dengan apa itu strategi dan juga apa itu manajemen strategis. Dua hal yang sangat penting dalam sebelum menyusun penjenjangan kinerja. Pertama, kita melihat strategi sebagai sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu organisasi dalam rangka menghasilkan nilai tambah yang spesifik. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ilustrasi di bawahnya. Untuk aspek strategi itu akan berada di bagian yang ini. Kita bisa melihat biru itu ada tujuan atau outcome yang ingin dihasilkan. Dan untuk mencapai outcome itu akan ada sangat banyak strategi-strategi yang ada di sekitarnya. Seperti halnya kita ingin pergi ke Surabaya ataupun sebagai contoh kita ingin pergi ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, untuk sampai ke Surabaya ada beberapa pilihan ataupun moda transportasi yang ada. Kita bisa memilih memakai bus, kita bisa memilih memakai kendaraan pribadi mobil, kita bisa memilih memakai kereta, ataupun kita bisa memilih memakai pesawat. Ada 4 jenis moda transportasi yang setidaknya bisa untuk sampai ke Surabaya dari Jakarta, atau bahkan kita bisa memilih menggunakan transportasi kapal. Nah, dari 5 atau 4 transportasi pilihan moda transportasi ini kita bisa pilih lagi berdasarkan kebutuhan kita. Jika seandainya saya ingin sampai ke Surabaya cepat, maka kita akan menimbang
dari 5 transportasi ini, mana yang akan paling cepat kita transportasi mana yang paling cepat untuk membawa kita sampai kepada tujuannya. Kita bisa memilih pesawat. Pesawat pun kita bisa melihat nantinya ada business class maupun economy class. Kita ingin melihat kenyamanannya ataupun kita juga ingin melihat fasilitas yang disediakan. Pilihan-pilihan inilah yang akan sangat banyak yang ada di sekitar tujuan yang ingin kita capai. Maka dari itu, untuk memilah dan memilih pilihan-pilihan ini, itu kita sebut sebagai strategi. Aktivitas yang sengaja dengan sengaja kita pilih untuk menghasilkan nilai tambah yang spesifik dan berbeda dibandingkan waktu yang lalu. Maka dari itu, untuk gambar yang di kiri bawah ini akan banyak sekali strategi-strategi yang belum tersusun dengan sangat rapi dan sistematis. Maka dari itu, dari strategi kita memerlukan yang namanya manajemen strategis, yakni seluruh keputusan yang diambil dalam memilih strategi dan mengimplementasikannya. Nah, dari yang tadinya sporadis tersebar di samping tujuan ini atau di sekitar tujuan ini, kita akan pilih mana strategi-strategi yang kita susun, yang kita tuju pertama untuk menyosor akibat ataupun dampak sehingga kita bisa mencapai outcome yang kita inginkan. Itulah yang disebut sebagai manajemen strategis. Kemudian terkait dengan penjenjangan kinerja, sekali lagi kita masih memakai dua perspektif ya, bagaimana penyusunan rencana strategis di pemerintahan dan juga penyusunan rencana strategis di perusahaan ataupun di BUMN maupun swasta. Nah, ini adalah isu-isu dalam penjenjangan kinerja dalam perspektif rencana strategis untuk swasta maupun BUMN ya. Di sini hal-hal yang menjadi isu yang kami tangkap atau yang setidaknya saya tangkap adalah 3 hal. Pertama, dukungan terhadap aspirasi pemegang saham, bahwa indikator kinerja yang tak selaras dan dengan aspirasi pemegang saham seringkali menjadi isu dalam penjenjangan kinerja. Artinya, apa yang sudah kita pilih menjadi KPI kita tidak selaras dengan aspirasi dari para pemegang saham. Yang kedua, strategi objektif yang ingin kita sosor ataupun yang ingin kita tuju untuk mencapai outcome itu tidak selaras satu dan yang lainnya, sehingga tidak dapat mengungkit kinerja perusahaan atau outcome yang ingin dicapai. Berbedanya atau tidak selarasnya strategi objektif 1, 2, 3, dan yang lainnya itu akan sangat berdampak pada kinerja perusahaan karena ketika ketidakselarasan ini ada, maka sangat sulit perusahaan untuk mencapai outcome ataupun dampak yang ingin dihasilkan. Kemudian silo thinking, yakni pengelolaan kinerja yang tidak terdesain sejak awal, bahwa bahwa pengelolaan kinerja kita tidak pernah tersusun baik dengan tepat di awal perencanaannya. Kemudian terkait dengan isu dalam penjenjangan kinerja untuk aspek pemerintahan atau yang kita sering dalam penyusunan Renstra ataupun penjenjangan kinerja di dalam rencana strategis kita atau sinkronisasi seringkali pertama adalah dukungan RPJMN. Indikator pembangunan nasional tidak masuk dalam perencanaan KL. Saat ini kita sedang, mungkin Bapak Ibu yang dari perencanaan sering berdiskusi dengan Bappenas, apakah ada indikator-indikator dalam RPJMN itu sudah terakomodasi atau masuk dalam perencanaan KL-nya. Misalkan ada indikator terkait dengan kegiatan prioritas di RPJMN, apakah itu sudah terakomodasi atau belum dalam dalam perencanaan KL-nya. Kemudian ada isu terkait dengan keserempakan, yakni program atau kegiatan yang tidak selaras sehingga tidak dapat mengungkit kinerja pembangunan. Seperti halnya dalam perusahaan aspek tadi isu dalam perusahaan penyusunan rencana strategis di level perusahaan baik itu BUMN maupun swasta lainnya, bahwa di dalam pemerintah juga seringkali acap kali itu program dan kegiatan itu tidak selaras. Programnya ingin menyosor apa, tapi kegiatannya berbeda. Maka ketika dua ini tidak sinkron dengan perencanaan juga, maka ini secara tidak langsung tidak akan mengungkit kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Jika dalam pemerintahan kita selalu mengacu pada RPJMN yang sudah disahkan bahkan sudah dikeluarkan oleh Bappenas yang mencangkup juga prioritas presiden yang terpilih. Kemudian adalah silo thinking, pengelolaan kinerja yang tidak terdesain sejak awal. Sama halnya dengan yang di swasta BUMN tadi, bahwa pengelolaan kinerja di dalam
perencanaan kementerian ataupun lembaga seringkali tidak secara niat ataupun secara sungguh-sungguh didesain di awalnya, sehingga nanti ketika hal ini akan sangat berdampak ketika eksekusinya nanti. Jika pengelolaan kinerja tidak didesain sejak awal, maka akan cenderung menghasilkan bad execution yang nantinya tidak berdampak pada outcome yang ingin dicapai. Kemudian ukuran target kinerja yang belum selaras dengan perencanaan nasional dan atau perencanaan KL. Ini juga seringkali menjadi keluh kesah ketika kita berdiskusi dengan Bappenas bahwa ukuran target ini seringkali tidak tidak selaras ya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di RPJMN. Karena selain juga karena ini menyangkut performa, maka seringkali kita mencari target-target yang moderat. Target-target yang moderat sehingga mempermudah kita untuk mencapainya, namun itu tidak bisa mengungkit atau tidak bisa berdampak signifikan pada perencanaan nasional ataupun perencanaan pada KL. Nah, solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya adalah kita bisa menjenjangkan kinerja. Penjenjangan kinerja ini mengacu pada peraturan Permenpan, yakni Permenpan 89 tahun 2021, ini untuk instansi pemerintah. Ini adalah acuan untuk penjenjangan kinerja. Dan di dalam permen tersebut dijelaskan bahwa penjenjangan kinerja itu merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerjanya, dan target kinerjanya. Hal-hal yang sudah kita rumuskan tadi atau strategi-strategi yang sengaja kita pilih itu, kita susun dengan sedemikian rupa, kita selaraskan menjadi sebuah susunan yang logis dan susunan yang juga tepat, sehingga nanti ketika organisasi itu berjalan ataupun organisasi itu melaksanakan kegiatan sehari-harinya terjadi keserempakan sehingga tercapailah objektif yang ingin dicapai, yakni outcome atau dampak yang ingin diharapkan. Kemudian tahapan-tahapan penjenjangan kinerja nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ada 5 hal di sini terkait dengan menentukan outcome-nya, kemudian menentukan critical success factor atau sering disebut CSF, kemudian menguraikan CSF tersebut, kemudian merumuskan indikatornya, kemudian menerjemahkannya dalam pohon kinerja. Nah, hasil yang diharapkan adalah penyelarasan kinerja organisasi sampai kepada kinerja unit dan juga kinerja individu. Seperti harapannya tadi bahwa perencanaan strategis yang tadi sudah disusun dengan sangat baik di awal, itu perlu diselaraskan dengan kinerja-kinerja dari unitnya sampai bahkan ke level individu. Penilaian kemudian penjenjangan kinerja ini juga membantu kita untuk menilai bahkan mengevaluasi kinerja dari organisasi, unit kerja maupun individu. Kemudian penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, kemudian dapat juga diharapkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien serta penataan struktur organisasi. Lebih lanjut lagi bahwa penjenjangan kinerja itu divisualisasikan menjadi 2 hal yang menurut hemat saya itu berbeda dalam pengaplikasiannya. Yang pertama ada pohon kinerja dan kedua adalah peta strategi. Pohon kinerja ini adalah visualisasi penjenjangan kinerja yang seringkali digunakan pada instansi pemerintah, baik itu di kementerian maupun pemerintah daerah, itu diamanatkan untuk membuat pohon kinerja. Pohon kinerja inilah yang merupakan gambaran atau visualisasi dari penjenjangan kinerja yang ada. Kemudian dalam aspek swasta maupun BUMN, kami sering menggunakan visualisasi pendekatan peta strategi untuk menjenjangkan kinerja dari outcome yang kita ingin capai, kemudian internal proses apa, dan kemudian resource apa yang kita butuhkan. Nah, 2 hal ini tentu saja berbeda pengaplikasiannya. Kemudian kita masuk ke peta strategi terlebih dahulu. Peta strategi sebagai visualisasi penjenjangan kinerja. Kita seringkali menggunakan, kami sering menyebutnya peta strategi yang mengakomodasi prinsip-prinsip dari Balanced Scorecard yang seringkali sudah ramah dan juga sering dikenal oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam penjenjangan kinerja, salah satu concern utama yang menjadi fokus itu adalah adanya hubungan sebab akibat yang kuat, yang nantinya peta strategi pada level bagian, kemudian peta strategi pada level divisi di perusahaan-perusahaan, itu harus selaras dan memuat hubungan sebab akibat sehingga nanti berdampak pada peta strategi corporate-nya. Nah, jika penjenjangan ini asal-asalan ataupun tidak dipetakan dengan serius, maka tidak akan ada keserempakan organisasi yang tadi menjadi salah satu objektif tujuan dari adanya penjenjangan kinerja ini. Kemudian peta strategi tadi
visualisasikan tadi hubungan sebab akibat itu berjenjang dari individual scorecard, atau kita mulai dari penjenjangan kinerjanya individunya, kemudian naik menjadi tim tadi yang bagian, di peta strateginya bagian, kemudian dari divisinya, dan juga akhirnya corporate. Apa yang dilakukan oleh individu berdampak pada kinerja timnya, kemudian akan berdampak pada kinerja divisinya, sehingga pada level corporate atau perusahaan ini akan memberikan dampak signifikan dan juga akan mencapai output dari perusahaan. Jika di swasta, kita seringkali outputnya adalah profitabilitas, namun untuk profitabilitas maupun juga pemenuhan kebutuhan stakeholder terkait pemegang sahamnya. Nah, kita lihat visualisasi model yang lain, yakni pohon kinerja yang seringkali digunakan untuk instansi pemerintah, baik itu pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Bahkan untuk eselon 1 maupun juga sampai ke jenjang di bawahnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan pohon kinerja ini adalah alat bantu untuk organisasi dalam mengawal struktur logika sebab akibat tadi. Substansi atau esensi daripada pohon kinerja adalah visualisasi atau penstrukturan struktur dari logika sebab akibat atau jika maka. Karena ketika kita melakukan sebuah aktivitas atau kita menghasilkan sebuah output, itu seharus berdampak atau membawa berdampak atau sebagai penyebab tercapainya indikator ataupun sasaran di atasnya sampai pada level outcome ataupun tujuan ataupun juga pencapaian visi misi daripada kementerian maupun lembaga. Nah, pohon kinerja ini merupakan alat bantu bagi organisasi tadi untuk mengawal tadi dan menghasilkan outcome yang diinginkan. Kemudian pohon kinerja ini dalam konsep Permenpan RB 89 tahun 2021, pohon kinerja ini mengadopsi konsep logis ya, logic model yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang digunakan untuk menganalisis proses atau tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome yang diinginkan. Nanti akan lihat tahapan-tahapan ini akan mencerminkan bagaimana proses dari pohon kinerja atau proses pembentukan atau penyusunan pohon kinerja ini. Ada 5 tahap dalam Permenpan 89 tahun 2021, yakni tahap pertama adalah kita harus menentukan outcome-nya. Dalam instansi pemerintah, kita kembali pada konteks ataupun situasi di mana instansi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, outcome itu sudah ditentukan dalam RPJMN, ataupun itu juga sudah menjadi ditentukan oleh pimpinan, karena itu tadi ada aspek politis juga dalam penentuan atau penyusunan rencana strategis. Maka pada level-level strategik pengambil keputusan itu sudah menentukan outcome apa yang ingin dicapai oleh organisasinya, baik itu di level kementerian, level eselon 1, eselon 2, atau bahkan pemerintah daerah dan juga OPD-nya. Nah, kemudian kita akan menentukan CSF-nya, Critical Success Factor. Kemudian setelah itu kita akan menguraikan, kemudian kita merumuskan indikator, dan juga kita akan pada tahap terakhir kita mengimplementasikannya dalam komponen perencanaan dalam bentuk sebuah pohon kinerja yang sudah terstruktur dan juga sistematis dan logis. Nah, kita masuk ke tahapan-tahapannya secara detail, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita menentukan outcome kinerja yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja. Outcome ini didapatkan dari mana? Pertama dari mandat, kedua juga dari RPJMN. Misalkan dalam RPJMN kita seringkali ada indikator ataupun prioritas-prioritas nasional yang sudah diamanatkan kepada organisasi kita, bahkan sampai ke level kegiatan propi maupun juga RO-nya. Kita tentukan outcome apa yang akan yang dijabarkan, kemudian ini tentu saja perlu adanya kesepakatan bersama dari para penentu keputusan strategisnya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan critical success factor dari outcome kinerja tersebut. Kita bisa melihat CSF ini adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Tentu saja apabila CSF tadi tercapai, maka outcome yang yang sudah ditentukan oleh pengampunya tadi ataupun ditentukan oleh penentu keputusan strategis ini akan sangat besar kemungkinannya tercapai.
Kemudian di tahap ketiga, kita akan menguraikan CFS, CSF ini kepada kondisi antara sampai kondisi paling teknis. Mana CSF, CSF yang berada pada kondisi antara, mana CSF, CSF yang ada pada kondisi paling teknis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penggunaan logika sebab akibat atau jika maka. Dengan pertanyaan pemantik, kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud. Kemudian kita lengkapi dengan indikator CSF, CSF tersebut dengan prinsip SMART, kemudian kita implementasikan dalam komponen, kita terjemahkan atau kita lukiskan dalam pohon kinerja, dan juga yang menyangkut komponen-komponen perencanaan tadi. Itulah yang seringkali kami sebut sebagai penyelarasan vertikal. Penjelasan vertikal ini merupakan proses penjabaran indikator dan target kinerja organisasi menurut garis vertikal ke atas dalam struktur organisasi. Nah, penjabaran ini dilakukan dari level tertinggi yang bersifat seringkali bahasa yang digunakan adalah sasaran strategis, kemudian diturunkan ke sasaran program, sampai ke sasaran kegiatan, bahkan sampai nanti akan menghasilkan output dan juga proses untuk mencapai output tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang ada di Permenpan 89 tahun 2021. Kita akan melihat secara umum apa yang bagaimana kita melakukan atau menyusun pohon kinerja tersebut. Pertama, kita tentukan outcome-nya tadi. Tahap pertama, outcome di sini yang sudah ditentukan adalah menurunnya kemacetan. Ini adalah outcome yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, dalam mencapai turunnya kemacetan ini, kita memerlukan critical success factor yang kita sudah kelompokkan. Di sini ada 4 ya. Untuk mencapai penurunan kemacetan, ada 4 hal yang menjadi critical success factor di kondisi antaranya. Yang pertama ada berkurangnya parkir liar, kemudian ada meningkatnya kapasitas jalan, kemudian ada meningkatnya kualitas permukaan jalan, dan juga menurunnya pelanggaran lalu lintas. Hal-hal ini untuk merupakan kondisi antara untuk mencapai turunnya kemacetan. Nah, dari kondisi antara ini sangat mungkin dan harus diturunkan sampai ke level operasionalnya. Kita ambil salah satu contoh di critical success factor antaranya ini adalah meningkatkan kapasitas jalan. Kita turunkan menjadi CSF yang sampai ke kondisi operasionalnya, yakni menurunnya volume kendaraan dan juga meningkatkan laju kendaraan. Nah, yang dari menurunnya volume kendaraan ada juga critical success factor yang akan dituju, yakni terlaksananya sosialisasi ganjil genap, kemudian terlaksananya penegakan ganjil genap. Nah, kalau kita melihat hubungan sebab akibat di sini, ketika yang paling bawah ya, ketika sosialisasi ganjil genap terlaksana, kemudian penegakan ganjil genap terlaksana, itu akan mencapai target atau sasaran, yakni menurunnya volume kendaraan. Jika volume kendaraan menurun, maka salah satunya adalah dapat meningkatnya kapasitas jalan ya, artinya dapat membantu peningkatan kapasitas jalan, dan ketika jumlah volume kendaraan itu turun, maka kita bisa mencapai outcome yang dicapai, yakni menurunnya kemacetan. Ini salah satu contoh dalam Permenpan. Nanti kita lihat coba pengaplikasiannya dalam sebuah uh, sebuah sebuah gambaran utuh dari pohon kinerja di level kementerian ataupun lembaga. Nah, Bapak Ibu, secara umum dalam perencanaan strategis kita melihat tadi ada unsur-unsur dari tujuan ya, yang dijelaskan oleh Mbak Ita tadi. Ada tujuan, setelah visi misi ada tujuan. Nah, tujuan ini dilengkapi dengan indikator tujuan yang baru. Nah, di bawahnya untuk mencapai tujuan itu kita memerlukan sasaran strategis yang seringkali dalam penjenjangan kinerja ataupun dalam pohon kinerja itu disebut sebagai kinerja strategi sektor. Nah, yakni jika pada level kementerian, maka ini akan menjadi tanggung jawab daripada menteri, sasaran strategisnya. Kemudian dari sasaran strategis itu diturunkan ke kinerja strategi subsektor, yang ini seringkali pada level eselon satunya, yakni sasaran programnya. Nah, sasaran program ini kemudian diturunkan ke kinerja taktikal, yang seringkali ini menjadi beban atau menjadi tanggung jawab dari direktur ataupun eselon 2-nya, yakni berupa sasaran kegiatan. Nah, dari sasaran kegiatan itu akan muncullah output-output yang dihasilkan, yang kita kenal sebagai rincian output. Yang sebelumnya ada klasifikasi rincian output, kemudian rincian output, bahkan sampai ke level komponen A. Nah, itulah yang kita coba susun, kita selaraskan untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan di rancangan strategis atau rencana strategisnya. Nah, kita mulai daripada untuk
output yang dihasilkan, kita melihat hubungan sebab akibatnya. Jika output ini dihasilkan, maka itu akan mendukung tercapainya sasaran kegiatan. Ketika sasaran kegiatan ini tercapai ataupun terpenuhi, maka akan mendukung kepada level sasaran programnya. Jika sasaran program ini terlaksana, ini akan menyundul sasaran strategisnya. Dan ketika sasaran strategis ini tercapai, itu akan menyundul pada aspek tujuan ataupun nanti pengukuran indikator tujuan dalam 5 tahun yang ingin dicapai. Dan ketika tujuan tercapai, maka visi misi menjadi yang sebelumnya mungkin sangat 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 jauh di langit ketujuh bisa semakin semakin tampak dan semakin mudah terimplementasi. Nah, salah satu contohnya kita coba salah satu contoh yang sudah kami dampingi, salah satunya di eselon 1, artinya ini contoh dari salah satu penerapan ataupun sinkronisasi renstra dan penjenjangan kinerja di salah satu direktorat jenderal di Kementerian Kehutanan. Kita bisa melihat ada empat tahapan, yakni kinerja operasional, kinerja taktikal, kinerja strategi subsektor, dan juga kinerja strategi sektor. Kinerja strategi sektor ini adalah menjadi tanggung jawab daripada level kementeriannya. Kemudian subsektor ini adalah eselon satunya di sini khususnya Dijen Planologi Kehutanan. Kemudian kinerja taktikal ini eselon 2 dan kinerja operasional ini ada di level RO dan juga komponen yang nantinya jabatan fungsional ataupun pelaksana yang akan melaksanakannya atau bahkan eselon 3 jika masih ada terkait dengan Kasubdit yang akan menjadi pelaksana daripada kinerja operasional ini. Nah, sistematikanya itu adalah hubungan sebab akibat. Jika kinerja operasional ini tercapai seluruhnya, mulai dari hal-hal yang teknis ini semuanya terwujud, maka itu akan menyundul pada kinerja taktikal ini. Dan ketika kinerja taktikal ini tercapai, maka itu akan menyundul ataupun mengungkit kinerja strategi subsektor. Dan ketika kinerja strategi subsektor ini tercapai, itu akan menyundul kinerja strategi sektor. Dan nantinya ketika kinerja strategi sektor tercapai, itu akan menyundul pada tujuan, visi misi, dan juga implementasi atau aktualisasi dari RPJMN. Apa yang sudah diamanatkan di RPJMN semakin dapat terimplementasi. Nah, penjenjangan ini tentu saja berdasarkan pada sasaran strategisnya ya. Strategisnya apa, kita jenjangkan sesuai dengan tupoksinya dan juga sampai pada tugas-tugas kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di level operasional. Kemudian ini contoh saja, ini juga contoh pada sasaran strategis, karena setiap kali kementerian itu ada beberapa sasaran strategis, dan juga ini contoh juga terkait dengan Dukman ya. Program itu seringkali dibagi menjadi dua, teknis dan juga dukungan manajemen. Sasaran strategi 1 dan 3 tadi adalah teknis, kemudian ini adalah terkait dengan Dukman. Tentu saja Dukman itu adalah pencapaian nilai RB di kementerian maupun lembaga ataupun bahkan pemerintah daerah. Maka dari itu kita bisa lihat bagaimana penjenjangan kinerja ini dapat tersusun dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di bagian terakhir saya ingin menyampaikan salah satu hal yang menjadi concern ketika penjenjangan kinerja itu dapat dilakukan atau dapat divisualisasikan dengan baik, terurai dengan sistematis, logis, dengan hubungan sebab akibat yang kuat, maka itu akan dapat membantu pencapaian outcome sekaligus implementasi aktualisasi dari rencana strategis yang sudah disusun. Pada bab 1, bab 2, bab 3 kita bisa melihat di dalam Renstra itu adalah visi-visi ataupun bayangan ke depan yang ingin dicapai oleh kementerian. Nah, di dalam bab 4 seringkali itu ada target kinerja yang sudah ada. Nah, kita petakan dalam pohon kinerja ini yang kita sinkronkan dengan perencanaan strategis sehingga ketika ini diaktualisasikan atau diimplementasikan dalam kerja-kerja nyata teman-teman di unit kerja, itu akan sangat berdampak pada pencapaian ataupun outcome yang diharapkan atau outcome yang ingin dicapai oleh organisasi Bapak Ibu sesuai dengan mandat peraturan yang ada. Lebih banyak ini memang menyangkut instansi pemerintah terkait dengan implementasi dari Permenpan 89 tahun 2021. Nantinya setelah ini disusunkan penjenjangan kinerja ini, maka akan sampai pada penyusunan sasaran kinerja pegawai yang diatur dalam Permenpan yang lain 6 tahun 2022. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kegiatan ini dengan diskusi. Oke, ini ada pertanyaan di chat room, Mbak Ita dan Mas Evam.
dari Pak Imam Kamarudin Saleh. Apakah monitor, Bapak? Selamat siang, Pak Imam. Oke, mungkin eh, belum bisa bergabung audio. Oke, kami bacakan. Mohon dapat dijelaskan hubungan atau keterkaitan antara probis dan penjenjangan kinerja. Oke, kemudian tambahan pertanyaan untuk penjenjangan kinerja di pemerintah daerah seperti apa? Silahkan, Mas Evam terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya jawab terkait yang kedua dulu ya, pertanyaan untuk penjenjangan kinerja di pemerintah daerah seperti apa. Pak Imam Kamarudin Saleh, terima kasih banyak Pak, pertanyaan yang sangat menarik. Untuk penjenjangan kinerja di pemerintah daerah tetap mengacu pada Permen PAN RB 89 tahun 2021, akan ditentukan terlebih dahulu outcome yang ingin dicapai apa, kemudian nanti diturunkan, kita tentukan critical success factornya, CSF-nya tadi, seperti apa, kemudian dilengkapi dengan indikator dan kita skematikan menjadi sebuah pohon kinerja yang memiliki hubungan sebab akibat yang kuat. Nah, untuk pemerintah daerah itu berbeda dengan kementerian karena kementerian itu kan mengacu pada Perpres 80 tahun 2025 yang baru diterbitkan, yang sebelumnya adalah Permen PPN 10. Nah, untuk pemerintah daerah Bapak bisa mengacu untuk rensanya, karena ini kan harus ada rensanya dulu baru bisa dijenjangkan ya kinerjanya ya. Maka dari itu penyusunan rensa untuk pemerintah daerah ini acuannya agak berbeda dengan Permen PAN ataupun Perpres tadi, ya Permen PPN, sorry, Permen PPN ataupun Perpres tadi, melainkan menggunakan Inmen ya, instruksi Menteri Inmendagri, sorry, instruksi Menteri Kementerian Dalam Negeri nomor yang baru diterbitkan tahun 2025, yakni nomor 2 tahun 2025. Di situ dijelaskan terkait dengan kaidah penyusunan Renstra PD, Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025 sampai 2029. Dari situ akan ada acuan untuk penyusunan penyusunan Renstranya, dan di situ sudah ada juga program-program yang sudah dipetakan oleh Kemendagri untuk untuk pemerintah daerah untuk OPD-OPD-nya. Nah, ini akan dijelas ya, dari situ nanti akan dipetakan kembali dengan proses yang sama di Permen PAN RB 89 tahun 2021. Di situ nanti kita bisa petakan mana outcome yang ingin dicapai di level pemerintah daerahnya, kepala daerahnya, diturunkan ke level OPD-nya, masing-masing dari OPD itu apa saja, kemudian di level operasionalnya nanti seperti apa, eselon 3 atau bahkan eselon 4-nya, polanya akan sama seperti hubungan sebab akibat tadi. Nah, untuk detail-detail program yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri itu bisa dibaca lebih lengkap di Imendagri 2 tahun 2025, Pak Imam Kamarudin Saleh. Begitu Pak, jawaban singkat dari saya untuk yang kedua. Ada tambahan ke Mbak Ita? Silahkan, Mbak Ita, ada Oke, tambahan? kalau yang kedua sudah cukup. Mungkin nanti aku gantian yang pertama tadi ya. Oke, mungkin boleh tadi pertanyaannya apa? Maaf, agak lupa sedikit. Oke, Jadi boleh ditambah. mohon dijelaskan hubungan atau keterkaitan antara probis dan Oh, penjenjangan promis. kinerja. Oke. Mungkin supaya lebih menggambarkan, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya tadi di dalam paparan itu sudah disajikan, memang kita bicaranya tadi ada ya, hal-hal yang ranahnya sifatnya strategis dan juga hal-hal yang sifatnya operasional. Nah, hal-hal yang memang sifatnya strategis itu tadi yang Mas Evam sampaikan di ranah output outcome itu nanti akan dijabarkan dalam penjajahan kinerja ya, atau poin kinerja itu tadi. Nah, kalau kita mundur sedikit Bapak dan Ibu, itu kan kalau kita lihat ada kalau di Renstra itu misalnya output itu indikator-indikator ya, misalnya dia berupa persentase atau misalnya coret kelihatan ya, persentase atau misalnya dia jumlah ataukah dokumen dan lain sebagainya. Nah, output-output yang kita hasilkan dan juga apa yang ingin dicapai itu adalah di ranahnya penjajahan kinerja. Nah, untuk proses bisnis sebetulnya kalau kita main apa ditonton di film ya ini universe yang lain, Pak. Jadi sebetulnya mundur sedikit gitu kan, mundur satu langkah, apa yang kita lakukan, apa saja kegiatan yang kita laksanakan dalam misalnya katakanlah outputnya apa ya, jumlah diseminasi informasi, misalnya katakanlah itu ya, informasi terkait apa. Nah, apa saja sih sebetulnya kegiatan yang kita lakukan, banyak hal pasti ya, dalam
menghasilkan output tersebut gitu. Nah, kita mundur satu langkah itu adalah di peta proses bisnis. Jadi memang aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan di kementerian kita dalam menghasilkan output-output tersebut. Nah, itulah memang kita bicaranya di lebih operasional sehari-hari ya. Aktivitas apa saja, mulai dari misalnya kita apa namanya kegiatan-kegiatan nanti akan kita klaster beberapa jenisnya. Nah, itu adalah kita sifatnya di proses bisnis. Jadi memang untuk penjenjangan kinerja dan proses bisnis adalah proses bisnis itu lebih ke menggambarkan klaster-klaster apa saja nih yang kita lakukan gitu kan. Nanti akan dikelompokkan misalnya kegiatan dukungan manajemen, mulai misalnya dari SDM, mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan SDM-nya seperti apa, manajemen kinerja seperti apa. Yang peta proses bisnis ini adalah sifatnya lebih ke dapurnya Pak. Jadi activity-nya seperti apa. Nah, hasil kegiatan proses bisnis yang nanti akan diukur ya berdasarkan indikator apakah dia tadi jumlah dokumennya, apakah persentase tercapainya misalnya pelaksanaan apa gitu kan. Misalnya yang menjadi hal-hal yang diperjanjikan tadi itulah di ranah output dan outcome seperti itu. Jadi memang ada apa ya namanya dua multiverse gitu ya Pak. Yang satu memang bicaranya sudah di output, yang satu lagi mundur sedikit itu adalah di sisi operasional kegiatan sehari-harinya seperti itu. Tapi memang tentunya apa yang kita susun di peta proses bisnis seharusnya gitu kan itu adalah yang menghasilkan hal-hal yang nanti kita perjanjikan, kita tuangkan dalam output yang tertuang di perjanjian kinerja seperti itu. Mas Eva.